Maka kadang-kadang ada orang ngomongnya itu selalu nyakiti orang, dia nggak terasa. Sudah itu besoknya lupa dia kalau pernah nyakiti orang. Yang disakiti itu masih sakit hatinya, masih tersayat-sayat. Dia sudah lupa kalau telah menyakiti orang tersebut. Yang seperti ini termasuk tanda-tanda orang yang celaka. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Mari kita bersama kajian kita, tetapi kita pada hari ini yang sampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Ibnu Muzahir dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib isya Masjid As-Salam yang dirahmati Allah. Kajian kita kali ini adalah kajian tasawuf untuk menata hati kita, karena manusia itu tidak akan terlepas dari gerakan lahir dan gerakan batin. Kalau lahirnya salah, itu akan menimbulkan juga batin yang salah. Kalau lahir kita sudah benar, maka harapan kita batin kita juga benar. Untuk itu pelajaran kita, kajian kita kali ini tentang tasawuf yang diajarkan oleh Imam Nawawi. Beliau itu menyampaikan tentang qalbu di dalam, di mana ketika kita niat itu adanya adalah di dalam hati, bukan di mulut. Oleh karena itu beliau pertama sekali di dalam kitab Arba'in Nawawinya yang beliau sarah sendiri, pertama sekali beliau sampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibnul Khattab. Hadis yang disampaikan oleh Umar ibnul Khattab ini langsung dari Nabi SAW. Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa, ila akhiril hadis, sampai akhirnya hadis. Di sini beliau mengupas sedikit demi sedikit. Kemarin sudah disampaikan bahwa berdasarkan niat itu, maka amal manusia ketika dia sedang beramal itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, amalnya orang yang ketika dia beramal karena takut kepada Allah. Orang yang seperti ini adalah derajat ibadahnya ibadatul abid, ibadahnya seorang hamba. Jadi sama dengan bahasa kita barangkali enaknya ibadahnya pembantu begitu. Pembantu itu dia beribadah itu karena takut kepada majikannya. Kita juga begitu, ketika beribadah karena takut kepada Allah, maka ibadah kita itu seperti ibadahnya seorang pembantu atau ibadah seorang hamba. Yang kedua itu ibadah tujar, ibadah tingkatan pedagang. Dia ibadah bukan karena takut, nggak ada pedagang takut. Dia
ibadah itu karena cari keuntungan. Pedagang itu kan cari keuntungan. Nggak ada orang dagang nggak cari keuntungan. Itu lain dagangannya kalau tidak cari keuntungan. Apa yang diminta pada saat dia beribadah itu, apa yang dicari keuntungan dalam ibadah itu, yaitu dia minta surga, minta pahala. Ketika kita sholat tadi itu minta surga, minta pahala kepada Allah, kita sholat supaya dikasih surga, kita sholat supaya dikasih pahala, maka tingkatan ibadah kita itu seperti ibadah pedagang, tujar. Kemudian yang ketiga, terakhir telah disampaikan bahwa tingkatan ketiga itu ibadah bukan karena takut kepada Allah, ibadah bukan karena minta surga, minta pahala, bukan. Tapi ibadah karena ia itu memang menjalankan perintah Allah. Ta'diyatan lisyukri, menjalankan kesyukuran kepada Allah. Jadi ibadah itu karena bersyukur kepada Allah. Banyak nikmat yang dikasih, maka dia beribadah. Itu ibadahnya karena syukur kepada Allah. Ta'diyatan lil ubudiyati, ibadahnya itu karena melaksanakan hak ubudiyahnya kepada Allah. Karena ia merasa manusia diciptakan di muka bumi ini hanya untuk menyembah kepada Allah. Kemudian di samping itu juga, di samping dia ta'diyatan lisyukri, ta'diyatan lil ubudiyati, orang yang ketiga yang seperti ini, dia juga melaksanakan karena malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadahnya itu karena malu. Kenapa kok malu? Sudah dikasih banyak nikmat, kok nggak mau terima kasih, malu. Sebetulnya semalu-malunya orang itu kalau dikasih tidak mau berterima kasih, itu sangat memalukan. Dikasih tapi tidak mau terima kasih. Besok lagi orang yang ngasih mikir-mikir itu, dikasih tidak terima kasih itu. Dikasih itu biasa-biasa saja dan bahkan seperti tidak perlu gitu. Maka ketika kita dikasih oleh Allah biasa-biasa saja seperti tidak perlu, besok akan dicabut nikmat itu. Dikasih pelajaran dengan pencabutan nikmat. Mungkin dikasih sakit gigi, yang kemarin giginya sehat dia tidak mau bersyukur, dikasih sakit gigi. Atau barangkali dikasih mata tidak mau bersyukur, nanti dikasih sakit mata oleh Allah, dicabut oleh Allah, tapi nanti akan dikembalikan lagi oleh Allah setelah sadar. Maka orang sakit itu yang akan dicabut oleh Allah, yang akan diambil sementara oleh Allah, itu adalah kekuatannya. Orang sakit itu kekuatannya diambil oleh Allah, maka orang sakit biasanya lemah. Yang kedua yang diambil oleh Allah apa? Dosanya. Orang sakit itu dosanya diambil oleh Allah. Dan yang ketiga yang diambil oleh Allah orang sakit itu adalah nikmatnya. Maka nggak ada orang sakit itu nikmat, makan nggak enak itu ya Pak ya. Ada orang sakit makan lahap, begitu sakit makan 3 piring, sehat cuma setengah piring, ada kayak gitu? Nggak ada. Yang ada itu pada saat dia sakit itu makannya kurang karena rasanya sudah diambil oleh Allah. Nanti ketika dosa itu sudah diambil oleh Allah, maka begitu sembuh akan dikembalikan semuanya itu kecuali satu yang tidak dikembalikan. Kekuatannya dikembalikan lagi kepada orang yang sakit yang sudah disembuhkan Allah. Rasa nikmat tadi dikembalikan lagi oleh Allah. Satu yang tidak dikembalikan, dosanya tidak dikembalikan oleh Allah. Itu ketika kita diambil oleh Allah kenikmatan kita lantaran kita tidak mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka orang yang ketiga ini,
orang pada kelompok atau tingkatan yang ketiga ini ibadahnya karena malu kepada Allah, itu adalah karena dia mendapat nikmat oleh Allah. Kenapa kasih nikmat kok tidak bersyukur? Maka orang yang seperti ini dinamakan ibadatul ahrar, ibadah orang yang merdeka. Ibadah tidak karena takut kepada Allah, ibadah bukan karena minta surga, minta kepada Allah. Maka orang seperti ini disebut dengan ibadatul ahrar, ibadahnya orang merdeka. Dan orang yang seperti ini, orang yang ibadatul ahrar seperti ini, biasanya dia wayara nafsahu ma'adzalika muksaran. Orang yang seperti ini merasa kurang terus dalam dirinya, itu merasa banyak kesalahan, merasa banyak kekurangan terus dalam dirinya. Dalam ibadah itu rasanya kurang terus, rasanya kurang sempurna gitu. Terus dia merasa seperti itu. Wa yakunu ma'adzalika qalbuhu khaifan. Pada saat dia ibadah, orang seperti itu, orang yang ahrar tadi, orang yang ibadah karena takut kepada, orang yang ibadah bukan karena takut kepada Allah, bukan minta surga, minta pahala kepada Allah, orang yang merdeka seperti itu, orang bebas seperti tadi itu, dia hatinya selalu takut kepada Allah. Takutnya apa? Takutnya jangan-jangan ibadahnya itu tidak diterima. Oleh karena itu ketika dia beribadah, dia nggak pikir-pikir lagi. Artinya tidak memikirkan, kemarin aku kan sudah sholat jamaah di masjid, hari ini pray dululah. Tidak begitu. Dia merasa seakan-akan belum pernah melakukan apa-apa. Yang dia lakukan seperti itu. Ketika dia melakukan kebaikan, seakan-akan dia belum pernah melakukan kebaikan. Makanya kurang terus gitu, kurang terus. Maka di dalam sebuah riwayat sebutkan alamatus syaqawati arbaun. Tanda-tanda orang celaka itu 4. Tanda-tanda orang celaka 4. Di antara dari 4 itu adalah zikru hasanatil madiyah. Salah satunya di antaranya adalah ketika dia berbuat baik diingat-ingat terus. Kemarin kan aku sudah sholat, kemarin kan aku sudah, akhirnya kemarin sudah sholat, hari ini nggak sholat. Itu ngingat-ngingat kebaikan. Kemarin kan aku sudah sedekah, kemarin aku juga sudah begini, aku sudah begitu. Diingat-ingat terus, akhirnya hari ini dia tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh hari kemarin. Hari kemarin kan aku sudah ikut pengajian, akhirnya hari ini aku nggak usah ikut pengajian, kemarin kan sudah. Maka pada saat mengingat-ingat kebaikan yang lalu, itulah termasuk orang yang celaka. Zikru hasanatil madiyat. Kalau ketika ia melakukan kebaikan diingat-ingat terus, maka orang yang mengingat-ingat kebaikan yang lalu termasuk tanda-tanda orang yang celaka. Yang kedua, nisyanu dzunubil madiyah. Orang yang suka melupakan dosa yang kemarin. Kemarin melakukan dosa, hari ini lupa kalau kemarin telah melakukan dosa. Padahal kemarin tobat, ya Allah aku enggak melakukan ini lagi. Pas lagi ada kesempatan melakukan dosa, lupa dosa yang kemarin. Akhirnya ia lakukan. Maka kadang-kadang ada orang ngomongnya itu selalu nyakiti orang, dia nggak terasa. Sudah itu besoknya lupa dia kalau pernah nyakiti orang. Yang disakiti itu masih sakit hatinya, masih tersayat-sayat. Dia sudah lupa kalau telah menyakiti orang tersebut. Yang seperti ini termasuk tanda-tanda orang yang celaka. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang ibadahnya karena takut kepada Allah, orang yang ibadahnya karena minta surga, minta pahala kepada Allah, tidak termasuk yang ini. Maka orang yang ibadahnya karena tidak takut kepada Allah, karena tidak minta surga, minta pahala kepada Allah, ibadahnya karena malu kepada Allah, hatinya selalu takut jangan-jangan ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Li'annahu la yadri, karena dia secara pasti enggak tahu hal qubila amaluhu ma'adzalika amla, pada saat dia beribadah itu diterima oleh Allah atau tidak. Enggak tahu secara pasti. Siapa Bapak Ibu yang tahu pasti salat maghrib kita ini langsung diterima oleh Allah? Enggak tahu kan? Cuman kita berharap
Allah menerima ibadah kita. Kenapa kok begitu? Karena begini Bapak Ibu, la yadkhulanna ahadukumul jannata, kata Rasulullah, kalian tidak akan pernah masuk surga bi amalikum, dengan amal kalian. Manusia tidak masuk surga itu karena amalnya. Kalau manusia masuk surga karena amalnya itu banyak orang yang masuk surga karena terlihat amalnya baik-baik jalan. Padahal di balik baik jalan dia sendiri makan jalan. Ya, di balik itu kelihatannya bagus. Jadi orang tidak masuk surga karena amalnya. Lalu sahabat bertanya, "Wa ma anta ya Rasulullah? Apa demikian juga dengan dirimu wahai Rasul? Dirimu tidak masuk surga karena amalmu?" Dijawab oleh Rasulullah, "Wa ma ana, demikian juga aku, illa ayya taghammadanillahu birahmati, kecuali Allah memberikan rahmat kepadaku, melimpahkan rahmatnya kepadaku." Jadi manusia masuk kepada surga Allah itu karena rahmatnya. Lalu untuk apa amal itu? Amal itu untuk menentukan kenikmatan kita di surga. Manusia itu di surga antara satu dengan yang lain tidak sama kenikmatannya. Yang rajin puasa berbeda dengan yang tidak pernah puasa. Yang rajin zikir tidak sama dengan yang tidak rajin zikir. Yang rajin sedekah tidak sama dengan yang tidak rajin sedekah. Yang rajin menghidupkan agama Allah berbeda dengan yang tidak rajin menghidupkan agama Allah, berbeda-beda. Maka amal itulah untuk menentukan kedudukan kita nanti ketika di dalam surga. Kalau masuk surga disesuaikan dengan amalnya. Amalnya itulah nanti yang akan dinikmati. Maka digambarkan orang yang beramal seperti kayak gini nih Bapak Ibu, ngaji seperti ini, itu digambarkan malaikat itu sedang membangun kenikmatan untuk kita di akhirat. Oh, itu ketika membangun rumah yang indah untuk kita itu bukan main, nggak berhenti-berhenti. Tapi nanti ketika kita selesai pengajian itu langsung selesai, langsung tidak bekerja lagi. Apa materialnya habis? Enggak, materialnya enggak habis. Dan enggak juga bisa dipanggil lagi kecuali kita ngikut pengajian lagi. Oleh karena itu di dalam Bidayatul Hidayah disebutkan ketika seseorang yang belajar atau pergi melangkahkan kaki menuju tempat untuk menuntut ilmu, untuk taklim, untuk mendengarkan pengajian, maka di situ dikatakan tabsutul malaikatu janahataha, malaikat itu membentangkan sayapnya. Untuk siapa? Untuk orang yang menuntut ilmu itu tadi. Maka tadi disampaikan oleh Pak Maman, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu adalah wajib bagi orang laki-laki maupun orang perempuan, muslim laki-laki, muslim perempuan. Oleh karena itu malaikat pun ikut melindungi orang-orang yang menuntut ilmu. Dan juga dikatakan di situ dalam penjelasan selanjutnya, seluruh ikan-ikan yang ada di laut itu tastaghfiruna lahum, semuanya memohonkan ampun kepada orang yang sedang thalabul ilmi. Maka ketika kita duduk di sini nih, ikan yang di laut walaupun laut jauh dari kita, itu ikan-ikan itu memohonkan ampun kepada Allah untuk kita yang sedang thalabul ilmi. Dan oleh karena itu kemarin pada saat kita materi pelajaran atau kajian tauhid kemarin, Syekh Ali Jum'ah itu menyampaikan bahwasanya yang seperti inilah yang disebut dengan hadaratul muslimin. Hadaratul muslimin, kebudayaan atau kebiasaan orang-orang Islam. Dulu Rasulullah ketika selesai sholat itu sering
atau di masjid Rasulullah sering memberikan pengajian kepada para sahabat-sahabat, dan beliau menyampaikan wal hadaratu fa innaha qad matat walam tamut. Qad namat, bukan qad matat, qad namat walam tamut. Peradaban Islam, kebiasaan pengajian seperti ini itu sesungguhnya sudah tidur tetapi tidak mati. Maksudnya apa? Kadang ada, kadang tidak ada. Itu sudah disampaikan oleh beliau pada saat kondisi sekarang ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu orang yang menghidupkan agama Allah dengan cara di sela-sela kita ibadah seperti ini, maka orang yang seperti itulah nanti akan mendapat sawab, akan mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang ketiga ini, orang yang ahror, orang yang ketika dia beribadah itu karena malu kepada Allah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi gambaran. Apa gambarannya? Wa ilaiha asara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini ibadatul ahrar, ibadahnya orang yang bebas ini, orang yang ibadah tidak karena takut kepada Allah, tidak minta surga, minta pahala kepada Allah, ini Rasulullah telah menggambarkan lamma qalat lahu Aisyatu radhiyallahu anha, ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khina qama minal laili, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun di tengah malam, hatta tawaromat qadamahu, sampai, maksudnya bangun di sini adalah bangun untuk melakukan sholat malam, sampai kedua kaki Rasulullah itu bengkak. Jadi pada saat itu Rasulullah berada di rumah Aisyah. Di mana rumah Aisyah, Bapak Ibu? Ada tahu rumah Aisyah? Belum tahu? Saya kasih tahu, rumah Aisyah itu berada di dalam Masjid Nabawi. Itu rumah Aisyah, yang di situ Rasulullah dikubur. Jadi Rasulullah itu dikubur di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau pengen tahu di mana rumah Aisyah, pergi ke Madinah. Di situ ada kuburan. Yang pertama tulisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah rumahnya Sayyidatuna Aisyah. Sebelah kirinya, kalau kita berhadapan berarti sebelah kanannya, kalau kita menghadap dengan tulisan Muhammad Rasulullah itu, berarti sebelah kanannya itu ada tulisan Abu Bakar As-Siddiq. Berarti Abu Bakar As-Siddiq juga dimakamkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa kok Abu Bakar As-Siddiq dimakamkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha? Aisyah itu putri Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sebelah kanannya itu, sebelah kanan kalau kita berhadapan dengan tulisan Abu Bakar As-Siddiq itu berarti sebelah kanan kita itu ada Umar ibnul Khattab. Jadi yang berada di rumah Aisyah itu 3 orang dikuburkan: Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Umar ibnul Khattab. Sementara Utsman bin Affan tidak tahu di mana letaknya. Konon kabarnya adalah dimakamkan di Baqi. Yang tidak tahu persis sama sekali tempatnya adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib tidak tahu di mana letak makamnya. Nah, Aisyah itu rumahnya berada di Masjid Nabawi. Disitulah Aisyah hidup bersama Rasulullah. Pada saat giliran Aisyah, Rasulullah di rumah Aisyah itu bukan sekedar menemui Aisyah, tapi di rumah Aisyah itu Rasulullah bangun malam, menunjukkan kepada Aisyah bagaimana sholat malam. Maka ketika sholat malam yang dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha,
terutama sholat witir, itu berbeda dengan yang dilihat oleh Ibnu Umar yang dilakukan di masjid. Kalau di masjid Rasulullah itu melakukan witir, melakukan sholat witir itu 2-1. Di masjid itu 2-1, 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Itu yang dilakukan di masjid. Tetapi di rumah Aisyah yang dilihat oleh Aisyah, Rasulullah itu melakukan sholat witir 3 rakaat itu langsung satu salam. Jadi ada 2 riwayat yang berbeda tapi sebetulnya tidak bertentangan. Nah, Rasulullah ketika di rumah Aisyah itu bangun malam sampai kakinya bengkak. Istri yang sayang sama suami itu biasanya kalau suaminya sakit dia banyak saran biasanya gitu kan. Kalau suaminya sakit lututnya lalu disarankan, Pak yuk kita ke dokter aja biar cepat sembuh. Biasanya gitu sarannya kan. Aisyah ketika Rasulullah SAW terlihat lututnya itu bengkak, sarannya bukan pergi ke dokter, tapi karena Aisyah melihat lutut Rasulullah bengkak itu karena terlalu banyaknya rukuk dan sujud, terlalu banyaknya sujud sehingga kaki itu sakit, maka Aisyah itu sarannya jangan begitu nianlah. Sholat itu biasa-biasa saja, jangan terlalu. Sarannya kan begitu kan? Karena pada saat itu tidak ada dokter, belum ada dokter. Oleh karena itu beliau menyampaikan Aisyah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atatakallafu hadza, apakah engkau harus sampai membebankan dirimu seperti ini, sampai kedua kakimu bengkak seperti ini ya Rasulullah? Saking khawatirnya Aisyah. Ibu Aisyah itu ketika Rasulullah terlihat di mata Aisyah rambutnya putih, itu air mata Aisyah itu menetes. Air matanya tak sengaja menetes. Itu karena istri sangat cinta kepada suami. Kenapa kok menetes? Terasa perpisahan itu sudah dekat oleh Aisyah. Karena pas begitu Rasulullah berada di pangkuan Aisyah, Rasulullah itu suka meletakkan kepalanya di paha istrinya, bermanja-manja lah kita kira-kira begitu. Jadi bapak-bapak ya sesekali seperti itulah, nggak apa-apa, duduk di pangkuan istrinya biar dilihati uban-ubannya, dicabuti satu persatu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking khawatirnya Aisyah bertanya, ya Rasulullah, atatakallafu hadza? Ya Rasulullah, apakah engkau harus membebankan dirimu seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Sementara Allah sungguh telah mengampuni dosamu yang lalu maupun dosamu yang akan datang. Yang akan datang maupun yang lalu itu sudah diampuni oleh Allah. Kenapa sampai begitu nian sholatnya, sampai kedua kaki bengkak? Saya yakin ibu-ibu belum pernah melihat kaki suaminya bengkak lantaran sholat malam. Belum kan? Yang ada kaki bengkak lantaran asam urat. Itu yang ada. Aisyah melihat bengkak kaki Rasulullah bukan karena asam urat, karena sering sujud. Sering sujud. Kalau sujud kan lutut harus kena lantai. Sementara lantainya dulu tidak seperti ini, halus ini. Halus seperti ini bukan. Lantainya itu ya lantai tanah. Dan di situ ada pasir, ada kerikil. Apa enggak kaki itu bengkak? Kalau bapak ibu nggak percaya, bolehlah sesekali sholat itu di atas di atas nggak usah keramik, tapi cor-coran kasar kira-kira gitu. Itu yakin lah itu. Semalam sholat itu sudah mulai bengkak itu kayak gitu, udah mulai itu. Aisyah sampai khawatir
dosamu yang lalu telah diampuni oleh Allah ya Rasul, dan dosamu yang akan datang juga telah diampuni oleh Allah. Kenapa sampai seperti ini ibadah? Lalu apa jawab Rasulullah? Afala uhibbu an akuna abadan syakura. Aisyah, apa aku enggak senang kalau dikata oleh Allah aku ini hamba yang pandai bersyukur. Jadi orang yang ibadahnya karena malu kepada Allah, karena melaksanakan hak ubudiyahnya kepada Allah, karena melaksanakan hak kesyukurannya kepada Allah, orang yang seperti itu yang diinginkan adalah pujian dari Allah, dikatakan sebagai hamba yang pandai bersyukur. Maka Rasulullah itu diberi gelar oleh Allah itu akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah menggelari Rasulullah memiliki akhlak yang agung, memiliki akhlak yang besar. Kenapa? Karena Rasulullah tidak henti-hentinya memuji Allah, tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kita sebisa mungkin juga melakukan seperti itu, memuji Rasulullah dan memuji Allah. Allah dan Rasulullah kita puji, bukan mendudukkan Rasulullah sebagai Tuhan. Salah seperti itu. Mendudukkan Rasulullah Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah dan hamba Allah dan kekasih Allah. Maka siapa yang memuji Rasulullah itu artinya dia adalah memuji Allah, bukan menyembah kepada Rasulullah tapi menyembah kepada Allah. Tapi memuji Rasulullah itu Allah senang. Dalam sebuah riwayat disebutkan dulu ada orang yang suka sekali memuji-muji Rasulullah, membaca sholawat kepada Rasulullah. Ketika membaca sholawat di makam Rasulullah, ini Rasul sudah meninggal nih, di makam Rasulullah dia membaca sholawat. Akhirnya ada orang yang tidak senang dengan sholawat, yang mengatakan membaca sholawat itu syirik, membaca sholawat itu bid'ah. Ada yang mengatakan seperti itu. Akhirnya dia dipanggil, "Pak, ayo ke sini, ikut aku," katanya. "Kenapa?" "Aku ingin memberikan jamuan." Rupanya ditipu seperti itu. Sampai di rumahnya, akhirnya dia dipegang, lalu lidahnya ditarik dan dipotong lidahnya oleh orang itu. Yang namanya lidah dipotong ya jelas sakit. Lalu dia bilang, "Sekarang setelah aku potong lidahmu, bisakah kau memuji-muji Rasulullah? Kalau memang bisa, lakukanlah sekarang, kau memuji-muji Rasulullah." Orang itu kesakitan, lidahnya dipotong. Akhirnya dengan menangis menahan kesakitan itu, orang tadi pergi lagi ke makam Rasulullah SAW dan mengadu kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, kalau memang aku memuji kepadamu itu adalah salah dan itu adalah kesalahan yang besar, maka tidak usah engkau kembalikan lidahku ini kepadaku. Tetapi kalau aku memujimu itu karena aku memang cinta kepadamu dan engkau senang aku puji, maka kembalikanlah lidah ini agar aku bisa memujimu." Sampai tertidur dia berdoa seperti itu di makam Rasulullah. Akhirnya Rasulullah hadir di dalam mimpinya, dan Rasulullah di dalam mimpi itu mengembalikan lidahnya kepada orang tersebut. Orang tersebut di dalam mimpinya itu lidahnya menyatu kembali dan bisa berkata-kata kembali. Setelah itu terbangun, ternyata lidah yang dipegang di tangannya tadi itu memang sudah kembali ke tempatnya semula. Ini menunjukkan bahwasanya memuji Rasulullah karena kita cinta kepada Rasulullah itu bukan kesalahan yang besar, itu justru malah kenikmatan yang besar. Maka orang yang cinta kepada Rasulullah dikatakan man ahabbani kana ma'i fil jannati. Kalau di atas ini bunyinya man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku. Seperti ini adalah menghidupkan sunnah Rasulullah.
maka dikatakan orang itu adalah cinta kepadaku. Ciri-ciri orang yang cinta kepada Rasulullah adalah orang yang suka menghidupkan sunnah Rasulullah. Itu tadi saya baca di atas itu, di tulisan di atas itu, ada di situ. Ibu lihat dah itu, ada tulisan di situ. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku, kata Rasulullah. Dan siapa yang cinta kepadaku maka akan bersamaku nanti di surga. Itu ujungnya adalah kana ma'i fil jannati. Itu hadis itu hadis. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 tingkatan tadi ada orang bertanya, fa in qila, ketika ditanya, hal minal afdalil al-ibadatu ma'al khaufi au ma'ar raja'i. Yang lebih utama ibadah itu karena takut atau karena ada permintaan kepada Allah. Mana yang lebih bagus? Ibadah itu karena takut kepada Allah, takut dimasukkan ke dalam neraka kalau nggak ibadah, atau karena ada permintaan, minta surga, minta pahala. Mana yang lebih bagus? Kila, dikatakan, qala al-Ghazali rahimahullah, Imam Ghazali rahimahullah menjawab pertanyaan ini, al-ibadatu ma'ar raja'i afdalu. Ibadah yang disertai dengan minta surga, minta pahala itu lebih afdal. Ibadah yang dibarengi dengan pengharapan kepada Allah lebih afdal. Li'anna ar-raja'a yurisul mahabbah, karena harapan itu akan menghasilkan rasa cinta. Seorang yang berharap ujung-ujungnya adalah rasa cinta. Wal khaufu yurisul kunut, sementara orang yang takut itu akan menimbulkan putus asa. Jadi orang kalau ada pengharapan, harapan itu ujung-ujungnya cinta. Harapan kepada Allah ujung-ujungnya cinta kepada Allah. Ketika ibu kesempitan harta, bapak ibu kesusahan, maka diajarkan di dalam hadis pada saat sujud terakhir itu kita disuruh untuk berdoa kepada Allah. Artinya pada saat itu kita sedang mengharap kepada Allah. Kenapa pada saat sujud itu kita disuruh berdoa kepada Allah? Karena aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun. Yang paling dekat antara hamba dan Allah adalah pada saat sujud. Jadi pada saat sujud itu Bapak Ibu jangan lupa hati kita memohon kepada Allah apapun keperluan kita. Apapun keperluan kita. Saya dulu perlu ketemu Pak HBA waktu masih jadi gubernur, berdoa pada saat sujud, diijabah oleh Allah, ditemukan saya oleh Allah melalui ceramah seperti ini. Saya didudukkan di sampingnya Pak Gubernur sehingga saya bisa menyampaikan hajat saya kepada Pak Gubernur dan dikabulkan oleh Pak Gubernur. Itu lantaran awal mulanya sujud pada saat sholat itu hati saya berdoa, ya Allah temukan aku dengan Pak Gubernur Hasan Basri Agus. Pada saat itu terjadi tahun 2014 dulu, di akhir-akhir jabatan beliau menjadi Gubernur Jambi. Ini sudah saya buktikan, saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ketika memiliki kesulitan apapun, mintalah kepada Allah pada saat sujud. Ketika kita punya anak kita sudah waktunya mau nikah, enggak dapat jodoh, mintalah kepada Allah pada saat sujud. Ya Allah, datangkan jodoh untuk anakku yang laki-laki ini, punya anak perempuan, laki-laki yang ganteng, laki-laki yang banyak duit, laki-laki yang soleh, gitu kan? Kan gitu kan, ganteng, banyak duit, soleh. Kalau nggak banyak duit nggak apa-apa ya Allah, yang penting punya Avanza, umpamanya gitu. Loh, kita kan doa Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia bahagia, enak di dunia, wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga bahagia. Bahagianya di dunia kecukupan seluruh keperluan dunia, bahagianya di akhirat kecukupan seluruh kebutuhan di akhirat. Yang bisa melakukan itu kan
laki-laki yang ganteng. Kalau laki-laki nih, laki-laki yang ganteng, laki-laki yang banyak duit, dan laki-laki yang banyak ibadah. Itu kan, banyak duit, banyak ibadah ya. Terus soleh itu, siapapun memandang sangat menyenangkan. Pokoknya ketika dia ngomong, setiap orang merasa terhibur hatinya, kan menyenangkan itu, iya kan? Dan ini bisa kita minta kepada Allah pada saat kita sujud. Di dalam Al-Quran dikatakan, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, maka ceritakanlah. Maka saya ceritakan kepada Bapak Ibu nikmat yang sudah saya terima dari Allah, supaya Bapak Ibu melakukan seperti apa yang saya lakukan, kemudian menerima nikmat seperti yang saya terima. Saya waktu itu pengen ketemu Pak Hasan Basri, akhirnya saya ditemukan oleh Allah, duduk tidak ada yang ganggu, ajudan nggak berani mengganggu karena saya didudukkan di sebelahnya. Nah, beda dengan orang yang ibadahnya karena takut itu biasanya akan menimbulkan putus asa, dan ciri-ciri orang putus asa itu gampang sakit biasanya. Kalau ada suami takut sama istrinya gitu, itu kalau di rumah sakit terus. Duduk asal di rumah kembung perutnya, tapi kalau keluar sehat. Iya, itu karena takut itu. Tapi ada juga ketika di luar sakit terus, tapi begitu pulang sehat karena senang dia di rumah itu. Senang. Maka sakit itu disebabkan karena rasa takut. Maka orang yang beribadah karena takut itu menimbulkan putus asa. Oleh karena itu jangan ibadah karena takut. 3 macam ibadah ini semuanya bagus, dan ini tidak akan diterima oleh siapapun. Wa hadzal aqsamu tsalatsa fi haqqil mukhlisin. 3 macam ibadah tadi itu, 3 tadi, ibadahnya seorang hamba, ibadahnya seorang pedagang, ibadahnya orang merdeka, ini tidak akan dimiliki oleh siapapun kecuali orang yang di dalam ibadahnya ikhlas. Ikhlas itu lillahi ta'ala. Waktunya sudah sampai. Jadi ikhlas lillahi ta'ala. Oleh karena itu ketika kita sholat, nanti sholat isya kan, usalli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu menunjukkan sholat kita itu hanya untuk Allah, karena Allah. Maka setiap orang yang sholat karena Allah, sholatnya pasti diterima oleh Allah. Itu karena ikhlas, itu ujungnya ikhlas. Lalu bagaimana penjelasan ikhlas itu? Insya Allah nanti pada pembahasan berikutnya akan kita bahas. Barangkali itu saja dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.